Pertama-tama dari bidang pelayanan atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, setulus-tulusnya atas dedikasi, kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Oma, Opa di dalam menggerakkan pelayanan di jemaat kita. Dari berbagai kategorial, dari Komisi Pelayanan Anak, Komisi Pelayanan Pemuda Remaja, Komisi Pelayanan Perempuan, Komisi Pelayanan Pria, Komisi Pelayanan Lansia atau warga senior. Semuanya kami melihat walaupun dengan kondisi yang tidak mudah di tahun 2020, kita bersyukur Tuhan masih memampukan kita untuk terus dapat menyatakan persekutuan kita dan relasi kita dengan Tuhan, dengan Allah Sang Pencipta, Sang Pemilik kita tetap terjaga, tetap terpelihara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah jemaat yang bersyukur, kita selalu merindukan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, maupun jemaat. Dan itu semuanya untuk jemaat, karena pelayanan yang tulus, penuh dedikasi, yang disampaikan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Oma, Opa, menyebabkan kehidupan kehidupan berjemaat kita berjalan hingga saat ini. Sungguh itu suatu karunia Tuhan semua atas kita. Kita bersyukur di dalam kondisi yang tidak mudah, dalam kondisi yang sulit karena pandemi, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Nah, hari ini sudah hari ke-16 di tahun 2021. Memang kita sudah melakukan ibadah awal seperti ibadah syukur tahun baru, ibadah kebaktian minggu yang dilaksanakan oleh Majelis Jemaat, Bapak Pendeta bersama kami Penatua, Bapak dan Ibu Pendeta. Tetapi sudah menanti tugas kita di tahun 2021 ini tetap mengawal kehidupan berjemaat kita melalui masing-masing kategori. Tentunya di tahun 2021 ini kita juga belum tahu apa yang akan terjadi. Kita juga tidak bisa bertanya kepada virus corona kapan dia pergi, tapi satu hal yang kita bisa tanya, kalau saya bisa mengutip perkataan John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat, jangan bertanya apa yang dapat negara lakukan untukmu, tapi tanyakan apa yang kamu bisa berikan untuk negara. Nah, saya mau pakai itu, jangan kita tanya kapan corona berakhir, tapi apa yang kita tanyakan adalah apa yang kita bisa lakukan untuk mengantisipasi kondisi pandemik yang disebabkan oleh corona di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek kehidupan berjemaat kita, pelayanan kita. Kita tentunya mau selalu, saya ingat Pak Pendeta Pri mengatakan kita jemaat yang bersyukur, ya, yang selalu dalam keadaan apapun dimampukan oleh Tuhan. Itu bukan karena hebatnya kita, tapi kita merasakan secara pribadi penyertaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, biarlah pada petang hari ini kita bersyukur, kita menyatukan sukacita kita di dalam ibadah, di dalam kebaktian yang kita akan naikkan di sini puji-pujian kepada Tuhan, kita naikkan litani syukur kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi penguatan bagi hidup kita, biarlah ini menjadi bekal kita semua, baik kita yang melayani di komisi maupun semua jemaat di kemajelisan, siapapun itu sebagai anak-anak Tuhan di jemaat, Gereja Kristen Pasundan Rehoboth Jatinegara, kita dimampukan untuk terus bersyukur dan bersukacita. Kiranya itu yang saya bisa sampaikan. Kita akan mulai ibadah kita. Saya serahkan kepada Ibu Teni sebagai pelayan liturgi pada petang hari ini. Silakan Bu Teni. Selamat sore Pak Pendeta, Ibu Pendeta, Opa, Oma, Bapak, Ibu, kakak-kakak pengajar, dan juga para pemuda-pemudi yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah, hari kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai.
Amin. Bapak Ibu, mari saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai dengan panggilan beribadah. Ketika kita jatuh dalam letih, Yesus berkata, ketika bangkitlah. kita bimbang dalam melanjutkan kembara hidup kita, Yesus berkata, aku bersamamu, janganlah takut. ketika jiwa kita lapar dan dahaga akan kebenaran, Yesus berkata, aku mencintaimu, aku milikmu. dengan masih tetap berdiri, kita angkat pujian pembuka dari bertemu dalam kasih-Nya. Bersuka cita sempurna di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita sempurna di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita sempurna di dalam rumah Tuhan. Khotbah dan salam akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Supriyatno MTH. Tuhan yang telah menganugerahkan 2020 dan menghantar kita melewatinya. Tuhan itu juga yang kini menganugerahkan tahun 2021 bagi kita. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa yang mengasihi, Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menghidupi menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk doa litani yang mana dengan bersaut-sautan diawali dengan perwakilan dari KPA. Saudaraku, kita berkumpul menghadap Tuhan, Allah pencipta dan pemelihara hidup kita. Allah telah menciptakan dan memelihara kita. Semua melewati kehidupan kita sebagai manusia yang utuh. Dengan segala potensi, talenta, kemampuan yang Tuhan karuniakan. Allah yang sejak mulanya telah menjadi penolong bagi kehidupan kita. Allah yang telah menyertai kita untuk berada dengan segala keterbatasan kita. Patutlah kita bersyukur dan datang beribadah kepada kita. Kami hendak beribadah kepadanya, mendengar sabdanya, dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Allah sudah memberikan waktu hingga 2020. Ini Allah 2021 untuk kembali kita jalani. Sesungguhnya waktu adalah kesempatan bagi kita untuk hidup benar di hadapan-Nya. Ajar dan kuatkan kami untuk tetap dan taat kepadamu ya Tuhan. Sesungguhnya itu adalah kesempatan kita
untuk hidup memberi buah bagi sesama. Pakailah kami dengan segala potensi, talenta, dan kemampuan yang Tuhan perkenalkan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan, Kau tidak lalai menepati janji-Mu. Waktu yang Kau berikan adalah wujud kesabaran-Mu dan kesempatan bagi kami untuk berbuat lebih baik lagi. Teguhkanlah hati dan langkah kami untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami sepanjang tahun ini. Baik, Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengangkat pujian bersama dari Betapa Ku Bersyukur. Bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Bersyukur kepadamu, ku puji agung nama-Mu, sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana, aku ada karena anugerah-Mu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pelayanan firman, doa pembacaan Alkitab dan pelayanan firman yang disampaikan oleh Pendeta Supriyatno MTH. Bacaan diambil dari Ulangan 32 ayat 48 sampai 52 dengan tema tidak semua keinginan terpenuhi, tapi tetap setia. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Pendeta Supriyatno. Selamat sore, Ibu Bapak. Tema tadi itu sebenarnya senapas dengan yang dibuat oleh bidang pelayanan, yaitu tetap sukacita dan setia dalam pelayanan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pada sore hari ini kami menaikkan rasa syukur dan rasa sukacita kami karena kami akan memulai kembali segala aktivitas iman kami kepadamu melalui pelayanan kategorial. Sore hari ini kami membukanya di dalam doa, di dalam pujian, dan dalam seluruh ibadah kami. Kiranya firman-Mu dapat kami dengar dalam ibadah sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Ulangan 32. Silakan membuka ayat 48 sampai 52. Ajal Musa mendekat. Pada hari itu jugalah Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo, yang di tanah Moab, di tentangan Yerikho, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya.
Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di Gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana seperti yang kuberikan kepada orang Israel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik para penatua maupun komisi, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan ini menurut ahli tafsir itu mengandung dua hal. Yang pertama, bacaan ini tidak terlepas dari wasiat yang diberikan Musa kepada bangsa Israel. Jadi biasanya kalau orang mati itu memberi wasiat. Ya. Kalau di masyarakat kita juga masih ada. Misalnya seorang ibu sudah tahu bahwa umurnya nggak panjang, dia akan memberi wasiat kepada anak-anaknya. Wasiat itu bisa macam-macam. Ada yang berisi soal yang menyangkut harta benda, tapi juga ada pesan-pesan yang sangat penting dan berarti untuk dipertahankan. Itu yang namanya wasiat. Nah, kita melihat itu di pasal 33. Dan yang kedua, menurut penafsir, bagian ini menunjukkan sebuah kesinambungan. Kesinambungan apa? Kesinambungan perjalanan bangsa Israel. Jadi ada periode padang gurun dan sekarang akan masuk pada periode tanah perjanjian. Nah, mereka ini sudah di tengah-tengahnya. Dibilang sudah keluar sama sekali dari padang gurun, belum. Tapi ada di ujungnya. Sebaliknya juga tidak bisa dibilang bahwa mereka masuk ke tanah perjanjian, belum juga, baru di pintu gerbangnya. Kita yang membaca di sini, kalau menghayati, ada banyak perasaan yang bercampur baur sebenarnya. Yang pertama adalah kegembiraan. Karena bayangkan 40 tahun Musa berjalan memimpin dan melayani sebuah bangsa. Sejak awal kita tahu Musa itu sudah sangat keberatan menjadi pemimpin bangsa ini. Berbagai dalih dia katakan. Sampai dalih yang kemudian dianggap pamungkas ketika dia mengatakan bahwa dia tidak fasih berbicara. Karena yang dihadapinya adalah figur yang pada waktu itu dianggap setengah dewa. Firaun. Tokoh yang ditakuti. Bagaimana mungkin Musa yang bisa dikatakan kalau kita sih istilahnya anak bawang, ya, atau ada disebut bau kencur, karena belum menjadi pemimpin, tahu-tahu diutus ngadapin Firaun, bisa dibayangkan, ya, gentar sekali dia, karena berbagai upaya
dijadikan dalih supaya dia tidak mau menjadi pemimpin. Tapi di situ dia ditempa. Tempaannya adalah bagaimana Tuhan kalau sudah memilih, itu Tuhan nggak main-main. Hambatan sebesar apapun, itu bisa dilewati. Tidak pernah pasti di pikirannya Firaun ada seorang tokoh seberani Musa. Dan tidak terpikir oleh Firaun bahwa sebagai figur yang pada waktu ditakuti harus ditaklukkan. Ditaklukkan oleh kekuatan yang lahir dari tindakan Tuhan. Sejak awal Musa sudah begitu. Nah, kita tahu juga bahwa dalam perjalanan sepanjang 40 tahun itu, bagaimana tidak mudahnya memandu, memimpin, dan mengarahkan sebuah bangsa yang kemudian disebut tegar tengkuk. Ini tegar tengkuk tuh apa ya? Tengkuknya ini banget ya. Istilahnya tuh bandel, ada bandelnya, ada keras kepalanya. Ya, tegar tengkuk tuh apa Pak Moko? Dablek, Pak. Dablek, nah itu bahasa Inggrisnya dablek ya. Jadi bangsa ini itu udah tahu mau dibawa ke dunia yang lebih baik. Wah, ngelawan terus ya. Ada yang melawan, ada yang mengeluh ya. Ada yang protes. Pernah kan di demo, kalau sekarang namanya demo, zaman itu belum ada demo. Itu pernah di demo. Ketika Musa mengutus beberapa orang sebelum untuk memantau negeri Kanaan itu seperti apa. Itu kan kalau nama sekarang tuh intelijen. Dikirim intelijen untuk ingin tahu informasi apa tentang bangsa itu. Sebagian ada yang menggambarkan, wah di sana itu hidup orang-orang yang seperti raksasa. Tapi yang sebagian mengatakan, wah di sana itu negerinya menarik, berlimpah susu dan madu. Nah, yang mayoritas justru yang percaya pada informasi yang menakutkan itu. Di demo, ya. Saya seumur-umur jadi pendeta belum pernah di demo, Pak. Bu ya. Ini Musa tokoh yang dipilih Tuhan sendiri di demo dia. Itu saking dableknya tadi tuh, Pak. Ya. Orang kita masih takut sama Tuhan. Ya. Takutnya juga kemudian diturunkan sungkan juga sama pendeta. Walaupun Pak pendetanya suka marah gitu kan. Nah, bangsa Israel enggak tedeng aling-aling. Ya, kalau nggak puas, ya dia ungkapkan. Ya. Nah, itu perjalanan itu udah. Nah, sebagai seorang pemimpin sekaligus melayani, dia nggak punya fasilitas apa-apa. Fasilitasnya apa? Ya. Sebentar-bentar kekurangan yang disalahin pemimpinnya. Yang namanya melewati padang gurun itu, pasti dua hal itu nggak akan lewat. Artinya tidak mungkin tidak ada. Yang pertama itu kekurangan makanan. Karena tanah, ya. Nggak mungkin kan mereka nanam seperti halamannya Kartini atau Paroki, ya. Tanam pohon jeruknya bisa dicicipi sama kita. Oh, di sana pohon jambu, Pak. Ya. Oh, jambu ya, bukan rambutan, bukan jeruk ya. Pak Beni yang rambutan sih. Itu kita kan negeri subur. Kalau itu ya padang gurun susah sekali. Makanan susah. Termasuk cari binatang juga susah. Pasti akan melewati kekurangan logistik. Yang kedua minuman susah juga. Kalau kita orang Rehobot seumur-umur belum pernah mengalami kekeringan di belakang itu. Ya. Kalau kekeringan juga repot, minta di mana itu airnya. Tapi orang Israel berkali-kali. Nah, mereka juga diperlihatkan oleh Tuhan. Selama Musa dan Harun
duet kepemimpinan ini, ketika kekurangan makanan, lalu ada burung puyuh, ada roti mana. Terus juga kemudian ketika kurang air, lalu Musa memukulkan tongkat ke batu karang, keluar air. Tapi itu cepat sekali dilupakan. Ini bangsa ini ya cepat sekali melupakan karya-karya besar yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, ringkasnya bahwa perjalanan yang ditempuh oleh Musa itu luar biasa susahnya, luar biasa minimnya fasilitas. Sekarang ibu-ibu bayangkan dan bapak-bapak sudah melayani sekian puluh tahun dengan susah payah, menguras energi, menguras perasaan. Sekarang cuman boleh lihat itu tanah perjanjiannya. Bayangkan. Jadi saya membaca Musa itu sedih loh. 40 tahun membawa bangsa itu boleh masuk ke negeri Kanaan, Musanya cuma bisa lihat. Ya. Jadi disuruh naik ke gunung, lalu dibilang kepada Musa, "Noh," gitu ya kalau pakai bahasa Betawi. "Noh, negeri perjanjian itu." Ya. Enggak nyicipin dia. Nah, pertanyaannya kenapa? Sebenarnya dalam Keluaran pasal 1 ayat 32 dikatakan bahwa dosanya itu bukan dosa Musa, tapi dosa bangsa itu. Yaitu bangsa yang sulit untuk percaya terhadap pelayanan dan karya Tuhan. Nah, dari situlah akhirnya sebagai pemimpin, dia itu semua bangsanya boleh masuk, dia siap menerima, tidak kebagian untuk menikmati semua perjuangan. Itu kalau kita zaman sekarang, mungkin kalau nggak nangis, yang ngedumel. Ya. Tuhan, saya kan udah berjuang 40 tahun. Ya, air mata bisa jadi ya, ada air mata, ada macam-macam. Sekarang bangsanya sendiri, dianya dikatakan. Ya. Tapi di sini kelihatan bahwa Musa itu tidak kelihatan bersedih. Kalau nggak kelihatan bersedih apa? Artinya dia tabah. Dia tetap menyimpan sukacita. Ya. Dia tetap setia itu 40 tahun. Walaupun dia nggak masuk ke negeri perjanjian. Nggak terus merajuk. Ya. Tuhan kalau gitu ya saya berhenti setia dalam melayani. Toh saya percuma. Saya nggak kebagian. Tapi tidak. Sampai mati Musa itu tetap setia. Nah, jadi kita belajar orang yang melayani itu seperti itu. Menghadapi berbagai ragam situasi, tapi tidak menghentikan semangat melayani. Bahkan setia, dan kesetiaan Musa itu sampai mati. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin ini saya nonton acara TV. Ya saya mah acara TV-nya jadul, National Geographic. Jadi cerita tentang kalau nggak salah 30 orang lebih orang di Chili yang bekerja di pertambangan. Lalu kemudian tidak bisa keluar. Luar biasa. Jadi ternyata longsor dan 33 orang ini nggak bisa keluar. Orang dari permukaan tanah nggak bisa karena dia masuk ke dalam. Ya, ada puluhan meter. Yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa nolong ke dalam. Luar biasa di National Geographic. Semua kemampuan itu dikerahkan. Ya. Dan sampai hampir 2 bulan mereka tinggal di dalam lubang itu.
kekurangan makanan, kekurangan minuman, ya. Tapi mereka bertahan sampai kemudian upaya itu dibantu oleh seorang ahli, apa ya, kalau teknik itu melubangi bor ya. Jadi ahli bor dari Amerika dibantu. Tapi juga cuman hanya untuk sedikit aja ya. Jadi hanya bisa lihat kamera ya. Begitu lihat kamera, wah orang-orangnya gembira sekali ya. Orang yang di dalam bisa dipoto ya. Orang di dalam bisa ngelihat yang di luar. Tapi belum selesai. Itu beberapa bulan itu mereka menunggu. Tapi karena kegigihan, keterampilan, akhirnya ya bisa diselamatkan. Itu jadi peristiwa nasional. Nah, yang menarik adalah ketika momen-momen mau dikeluarkan orang satu persatu. Jadi orang itu ya ada semacam apa gitu, lift kecil turun bawah, ya, lalu diangkut satu-satu. Menolong satu orang tuh butuh 20 menit. Ya, jadi kalau 30 lebih itu sekitar 6 jam. Ya, diangkat dulu satu-satu. Yang saya kagum adalah ketika bagian terakhir, orang yang terakhir itu diangkut. Dia nunggu 6 jam. Siapa orang yang terakhir itu? Kepala regunya. Ya. Luar biasa. Jadi kepala regunya itu mempersilahkan anak buahnya selamat dulu. Baru dia terakhir. Itu luar biasa. Ya. Jadi yang namanya pemimpin itu ya, mengutamakan yang dipimpinnya. Jadi sama seperti Musa, walaupun tidak sama. Ya. Biar bangsanya masuk negeri Kanaan, menikmati janji Tuhan, menikmati kemerdekaan. Musanya nggak kebagian dia. Ini luar biasa. Jadi itulah pemimpin yang sejati. Jadi kita belajar, kita juga pemimpin-pemimpin. Ya, ada yang pemimpin aktif di PGIW, Bu Teni aktif di PGIW, ya, Pak Rocky di Klasis, siapa lagi ya, Bu Kartini di Badan Sosial, Bu Seli di PGIW, kan macam-macam. Itu kan pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan. Kita juga yang di komisi di jemaat, pelayan juga. Kita juga sebagai orang yang melayani pasti ada suka dukanya. Ada saatnya kita mendapat sesuatu, ada saatnya juga tidak mendapat. Jadi seperti Musa, ya, mungkin bahasa paling sederhana, kasihan ya Musa gitu. Udah berjuang sepenuh hati, tapi nggak menikmati tanah perjanjian. Tapi menurut saya dia puas juga, karena seluruh perjalanan dia akhirnya berhasil juga, pertolongan Tuhan. Nah, saya kira kita juga tetap terus setia, ya. Kita tetap sukacita. Ya. Walaupun tadi seperti Musa, fasilitasnya minim. Ya. Saya tahu di sini ada yang melayani jadi majelis 1 periode, 2 periode, istirahat, nyambung lagi. Nggak pernah kan dapat bonus? Siapa yang pernah dapat bonus dari gereja? Nggak ada. Bonusnya dari Tuhan, itu Pak. Minim. Oh, dari Tuhan ya. Ya. Tapi kan jalan terus kesetiaan. Ya. Jadi ini penting sekali. Jadi itu semua dalam bahasa Kristiani yang sering dikutip, mengerjakan sesuatu kalau dengan cinta, itu semuanya bisa dilakukan. Nah, dalam dunia olahraga ada 2 kata. Atlet profesional dengan atlet amatir. Kalau orang petinju amatir, ya nggak pernah dibayar.
Tapi kalau petinju profesional itu ada bayarannya. Tapi sering orang mengatakan, kamu kerjanya amatiran. Nah ini, seolah-olah amatir itu lebih rendah. Bukan. Ya. Amatir itu dari bahasa Latin. Akar katanya tuh amor. Pak Alex tahu nggak artinya amor, Pak? Dewi cinta. Nah, itu. Jadi amatiran itu sebenarnya orang yang mengerjakan sesuatu karena cinta. Ya. Kalau profesional karena bayaran. Nah, jadi kita ini orang amatir, kerjanya jelek, tapi mengerjakan sesuatu bukan karena motif uang, ya. Motif bonus nggak ada, ya. Tapi motif karena cinta, motif karena amor. Saya kira begitu ya. Kita mengawali seluruh pelayanan. Kita bersyukur walaupun masa pandemi. Musa juga ngalamin masa pandemi, ya, terutama tulah-tulah itu, ya, tapi bukan kepada orang Israel, kepada orang. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pri untuk pelayanan firman sore hari ini. Biarlah firman yang sudah ditaburkan ini dapat menjadikan kami sumber sukacita dan kebahagiaan bagi kita semua dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Baik, Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan lagu Kau Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita, akan dipandu oleh Komisi Pria, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Leo Pati Pelohi. Ya, Pak. Dengar nasihat firman Tuhan, mengaturkan persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu ada berdak untuk memberi, pemberianmu akan diterima kalau itu berdasarkan apa yang ada padamu, berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Kita angkat pujian persembahan dari KJ 385, bait 1 dan 2, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, dan lebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di belakang, diberi keindahan, dan lebih diriku, dikasihi Tuhan. Silakan Bapak Leo untuk membawakan doa persembahan. Bapa dalam surga, pada sore hari ini, kamu telah memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan yang asal daripadamu juga. Terima kasih Tuhan, Engkau Maha Baik, Engkau Maha Murah, Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu di sini untuk memuji dan memuliakan-Mu. Persembahan yang kami serahkan ini hanya padamu saja. Berkati persembahan ini Tuhan, menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Amin. Kita akan masuk doa syafaat. Doa ini akan disampaikan oleh komisi yang bertugas dan akan diakhiri doa oleh Bapak Pendeta Supriyatno MPH. Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan diri kita dalam doa. Kita akan mulai syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami percaya bahwa berkat dan perlindungan-Mu lah yang masih membawa kami sampai dengan saat ini untuk tetap setia, tetap taat dalam kehidupan pelayan kami masing-masing dalam setiap komisi, pendeta maupun penatua. Kami bersyukur Tuhan bahwa sepanjang tahun 2020 kami telah jalani. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan yang menopang kami untuk melewati setiap tantangan, pergumulan, beban, maupun kesedihan, maupun kendala, sehingga kami bisa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang amat sungguh dalam hidup kami. Saat ini kami akan bersyafaat, kiranya Engkau dengar syafaat kami, di mana kami berdoa untuk pelayanan di gereja-Mu, di KP Rehoboth Jatinegara. Kami percaya bahwa turut tangan Tuhanlah yang menempatkan kami masing-masing sebagai pelayan-Mu, baik pendeta, penatua, pengurus harian dari komisi-komisi. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menguatkan kami juga di sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Biarkan kami menghadapi setiap kendala dalam pelayanan sebagai penguatan, bukan sebagai batu sandungan, agar setiap tantangan untuk melayani Engkau yang turut menyertai dan menguatkan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu juga yang akan menyertai kami agar setiap pelayanan kami di sini dapat berkenan dan lebih memuliakan nama-Mu Tuhan. Perkenanan kami ya Tuhan untuk dapat melayani dengan setiap kemampuan yang kami miliki, setiap kecintaan gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah pandemik ini bukan menjadi kelemahan untuk kami untuk melayani, tapi teguhkan dan kuatkan kami dalam iman dan pengharapan untuk melayani Engkau lebih sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepadamu untuk keluarga kami yang ada di rumah Bapa. Semoga Engkau selalu memberkati keluarga kami yang ada di rumah masing-masing. Semoga kehidupan keluarga kami masing-masing ya Bapak dapat hidup sejahtera, aman, damai, dan sejahtera ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga dan teman-teman yang sedang sakit. Semoga Engkau mengangkat penyakitnya Bapak, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali di esok hari ya Bapak. Dan ya Bapak, kami juga berdoa untuk keadaan ekonomi yang ada di Indonesia Bapak. Semoga Engkau membantu dengan tangan-Mu yang kudus, sehingga keadaan ekonomi di Indonesia ini dapat kembali dengan normal ya Bapak. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa untuk rencana sidang klasis yang akan dilaksanakan di tahun 2021. Kiranya sidang ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan kebijakan yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pergantian pengurus kategorial gereja kami. Kiranya regenerasi pengurus dapat berjalan dengan baik. Tuhan, pakai orang-orang yang mau ambil bagian dalam melayani-Mu, dan mereka juga Tuhan mampukan melaksanakan tugas pelayanan yang akan diemban untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mendengar seru doa kami. Haleluya. Kami juga memohon kepadamu, Tuhan, berkatilah Bapak Pendeta Supriyatno, Ibu Pendeta Sifra, majelis jemaat atau penatua, hingga jemaat-jemaat yang menyempatkan hadir dalam kebaktian kategorial melalui Zoom meeting pada hari ini. Termasuk bagi mereka yang belum berkesempatan hadir untuk beribadah. Kami mohon penyertaan-Mu agar di lain waktu kita dapat dimudahkan dan tak ada halangan untuk menghadiri kegiatan ini. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintahan dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintahan kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Engkau, agar mereka dapat membangun negara kami, dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu. Bimbinglah masyarakat kami agar tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan, tidak saling membunuh satu sama lain karena perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan wilayah, perbedaan ideologi, perbedaan kelompok. Karena manusia Indonesia Engkau ciptakan berbeda-beda. Engkau beri mereka agama berbeda-beda, kepercayaan berbeda-beda. Engkau tempatkan mereka di berbagai tempat dan wilayah kami, mendiami Sabang sampai Merauke. Untuk itu persatukanlah rakyat kami dalam satu rumah bangsa dalam ikatan saudara. Bimbinglah rakyat kami untuk tidak saling menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia seperti konflik horizontal. Keadaan ini dapat membuat kami sulit bangkit menjadi bangsa yang besar dan kuat. Konflik horizontal membuat kami yang sudah miskin semakin bertambah miskin. Rakyat kami yang menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Kami tertinggal mengejar kemajuan. Waktu dan energi habis untuk bertikai.
Kami menjadi bangsa yang tertinggal. Ya Tuhan Yesus, jangan tinggalkan bangsa kami ini. Kasihanilah bangsa ini ya Tuhan. Bimbinglah para pemimpin kami agar menghindari perbuatan korupsi, karena hal itu membuat bangsa kami miskin dan menderita. Ampunilah dosa para pemimpin kami. Berilah hikmat dan bimbinglah para hakim untuk memutuskan perkara dengan adil. Berilah hikmat dan akal budi kepada para hakim agar dapat mengadili tidak pandang bulu, baik dalam perkara kecil maupun perkara besar. Jangan biarkan para hakim gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Semata-mata keadilan itu yang mereka berikan kepada rakyat. Berilah pertobatan kepada bangsa ini ya Tuhan. Kami mohon janganlah Engkau murka terhadap bangsa kami. Jauhkanlah rakyat Indonesia dari virus dan wabah penyakit yang merusak kesehatan masyarakat kami. Jauhkanlah hukuman-Mu dari bangsa ini. Lepaskan bangsa ini dari kehancuran karena Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkatilah bangsa Indonesia ini bersinar di dunia dan menyinari kemuliaan Tuhan Yesus. Penuhi bangsa ini dengan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Apabila rakyat Indonesia mohon dan berdoa kepadamu, apapun agamanya dan apapun kepercayaannya, kabulkanlah permohonan dan doa mereka, agar bangsa ini terhindar dari malapetaka. Biarlah semua mulut rakyat kami meninggikan, memuliakan, dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah pelindung bangsa ini, persatukanlah rakyat kami, hindarkan kami dari perpecahan, satukan energi bangsa ini menjadi satu kekuatan besar untuk membangun bangsa kami. Jangan biarkan bangsa ini disesatkan oleh iblis dan setan. Masih di mute. Tuhan, inilah seluruh rangkaian doa kami. Biarlah kami yang berdomisili baik di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang, bahkan di Pontianak, semuanya terpelihara oleh kebaikan-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan didasarkan pada doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari yang kami kasihi, dengan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pembukaan bersama komisi-komisi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 265, bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memberi seluruh alam semesta. Kita pun disuruh menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruh
Masih dengan bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkannya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Baik, Pak Ibu, Oma Opa, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah sore hari ini sudah selesai. Saya kembalikan kepada Penetua Ibu Kartini Umbas sebagai Ketua Pelayanan. Bu Teni, terima kasih. Mungkin kita bersaat teduh dulu ya. Sebelum kita bersaat teduh setelah ibadah. Mari kita bersaat teduh. Ya, amin. Baik Bu Teni, terima kasih buat saya mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat pelayan-pelayan di ibadah pada petang hari ini, kebaktian awal kategorial, Pendeta Supriyatno, Ibu Teni, banyak ya semuanya terlibat aktif, Kak Geri, Ibu Sri, Ibu Linda, Bapak Leo, Bapak Rocky, Ananda Raka, Ibu Meli, banyak sekali. Bersyukur, kita bersuka cita bahwa kita sebagai saudara seiman sungguh sangat merindukan persekutuan yang akrab, persekutuan yang tulus, persekutuan yang diberkati Tuhan. Di bidang pelayanan, saya menghimbau mungkin setiap kategori nanti sudah bisa mulai menyusun jadwal kebaktiannya masing-masing, dan jangan lupa untuk memberikan kepada kami di bidang pelayanan pelayan-pelayan firman-Nya. Soalnya nanti jangan benturan, nanti perebutan Pak Pendeta Pri di sini, Ibu Sifra di sana gitu ya. Jadi mohon diberikan kepada kami juga, misalnya entah apa dalam 6 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan, rencana kebaktian di tiap komisi dan siapa pelayan firman-Nya, sehingga kami sebagai bidang pelayanan bisa mengkoordinasikannya semua. Harapan kami juga mungkin sebenarnya untuk pelayan firman, teman-teman di komisi juga bisa meminta bantuan penatua atau memang dari komisinya sendiri untuk misalnya belajar untuk menggumuli dan membawa firman Tuhan. Itu sih kalau yang saya ingin encourage, ingin dukung dan ingin kuatkan agar masing-masing kita lebih mau belajar tentang firman Tuhan dan kita bisa berbagi. Jadi jangan takut misalnya, jangan nanti malu sama Pak Pendeta Pri, malu sama Bu Sifra. Enggak ya Pak Pri ya, Bu Sifra ya. Tetap mendukung siapapun yang mau belajar. Jadi itu mungkin, dan satu pesan, memang harus memasuki masa digitalisasi, jadi kita walaupun dengan Zoom tetap dapat sukacitanya, karena sebenarnya kan bukan apapun medianya, tetapi karena spirit pelayanan kita, cinta kasih Tuhan kita lah, seperti yang tadi Pak Pri katakan, menjadi pelayan itu, Nabi Musa itu kan nabi yang sangat dihormati orang Israel ya, dan disayang Allah juga. Tapi pada akhirnya dia menerima dengan kerendahan hati bahwa Allah mengatakan dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, namun dia tetap menerimanya dengan kerendahan hati, dengan cinta kasih, sehingga bisa menerima apa yang Allah tetapkan dalam dirinya. Demikian juga kita sebagai pengurus-pengurus komisi, jika memang kita masih
berkenan untuk melanjutkan pelayanan nanti sebagai peri jemaat ya sekitar 350-an, 400-an gitu ya. Dan pelayan-pelayan yang memang selalu setia dan aktif, yaitu tetap dibutuhkan untuk mendukung dan memotivasi saudara-saudara kita yang lainnya untuk ikut serta di dalam pelayanan. Ada regenerasi tentunya yang kita harapkan, karena memang semua diberi talenta oleh Tuhan untuk dioptimalkan, mau talenta 1, mau talenta 5, semuanya mau talenta 10, semuanya harus dioptimalkan, ditumbuh kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja, sekali lagi terima kasih bahwa kita sore hari ini bisa bersukacita, bisa beribadah, bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman dari Pak Pendeta Pri, bisa berdoa syafaat bersama, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa, kita tetap semangat. Semoga tahun 2021 kita jalani dengan setia dan penuh sukacita, menjadi anak-anak Tuhan yang melayani. Mungkin itu, terima kasih buat semua. Kita foto, Tante? Foto. Boleh, siapa yang bisa ambil foto? Ambil foto ya. Biar cantik ya, Ten. Silakan yang kameranya mau dihidupkan dulu supaya posisi kameranya tidak berubah. Wah, gereja mana tuh? Di gereja Kak Wempi, Kak Agus, Kak Geri, di gereja mana Kak Geri? Tunggu, Tante. Silakan. Kamera on. Di Rawalumbu. Oh, Rawalumbu. Keren nih. Emilia. Kak Helen. Ada lagi yang mau dibuka kameranya? Ayu. Mana Ayu? Pak Leo. Ayo. Oni. Joshua. Raka. Ayo, biar semuanya Mas Yuda. kelihatan mukanya. Senyumnya jangan lupa, semangat. Semangat. Cantik. Besok bawa apa, San? Masak. Tahu Kak Geri, 1, 2, 3. Belum, Tante, sebentar ya. Masih ada yang kameranya ini. Kameranya jangan di on off biar nggak berubah letaknya. Dapat ke lipstick nih. Sebentar, masih Pak, ada yang pesan, Pak. masih ada yang videonya belum muncul. Dandan dulu. Enggak ada Pak Leo. Kan dihitung dia nanti. Iya, kurang ke kiri. Videonya ada yang belum muncul nih, sebentar. Tidur nih. Lagi tempat tidur. Punya Bu Sri belum keluar videonya. Sama. Udah belum? Oke, senyum ya. Udah belum? Satu dulu ya, sebentar ya. Udah screen. Tuh. Pak. Nah, tahan dulu. Cheese. Satu. Nelly. 2. Saya lagi ya. Cheese. Saya lagi ya. Gimana pohonnya? Up dong. 1. Saya lagi ya. Jempolnya jempol. Oke, sudah. Jempol. Terima kasih. Terima kasih Kak Geri. Kak Geri. Terima kasih Kak Geri semua. Terima kasih semua. Selamat Sore. Kangen kalau ada yang kangen. Terima kasih semua. Mari semua. Buat KPP, terima kasih ya Bu Teni, Kak Meli, Alda. Terima kasih Bu Cipra. Terima kasih. Randy, terima kasih. Sore, selamat malam minggu ya. Selamat malam minggu, selamat pagi semua. Besok live streaming ya. Yang itu dikeluarin dulu, keluar semua gambarnya, coba. Kopi belum keluar. Keluarinnya gimana? Halo. Banyak yang dikeluarin, Ropa. Ini dibuka mau main tutup aja. Ketahuan nih rahasianya tuh.
Baik semua. Udah nggak mau keluar sebenarnya. Iya, Ngobrol terus. Bu Teni, kopinya aja belum keluar. Iya, Pak. Betul, Pak. Gorengannya belum. Gorengannya ya, Pak. Aduh. Gorengannya belum ada. Ini barista mana nih? Barista nggak ada nih barista. Kopi Noni, iya betul, kopi Noni.